Selamat pagi anak-anak kelas 8. Pada hari ini, kita sudah masuk di bab 6, yaitu Yesus teladanku, dengan sumber Alkitab seperti yang tertera pada saat ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Terpujilah kuasa nama-Mu ya Bapa, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu sehingga saat ini anak-anak bisa mengikuti pembelajaran. Kiranya Kau yang akan berkati pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir, buat anak-anak memahami, buat anak-anak mengerti. Dan biarlah apa yang disampaikan oleh guru adalah yang sesuai dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemudian teladan-teladan apa saja yang bisa kita tangkap dari Yesus? Sangat banyak teladan yang bisa kita pelajari dari seorang tokoh sepanjang masa seperti Yesus. Dan pada bab ini kita akan mempelajari beberapa teladan yang bisa kita tangkap dari seorang Yesus. Yang pertama yaitu Yesus peduli dengan yang menderita dalam Markus 1 ayat 40-45. Pada suatu hari ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Di masa Yesus, orang menganggap penyakit kusta sebagai kutukan dari Allah. Penderita kusta harus menjauhkan diri dari orang banyak dan diasingkan. Orang kusta tersebut memohon Yesus untuk mentahirkannya, dan hati Yesus tergerak oleh belas kasih kemudian menjamah dan mentahirkannya. Yang terjadi setelah itu, Tuhan Yesus melarang orang tersebut menceritakannya kepada siapapun. Ia hanya diperintahkan untuk menghadap imam lalu menunjukkan kesembuhannya agar bisa hidup normal kembali. Nah, ini Markus 1 ayat 40-45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengeluarkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah dan lihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Kemudian, Yesus juga dekat dengan mereka yang dilacahkan. Pada suatu hari Yesus pergi ke Sikar, sebuah kota di Samaria. Di Sikar, Yesus pergi ke sebuah sumur kemudian meminta minum dari seorang perempuan Samaria yang ada di situ. Kejadian ini merupakan hal yang tidak lazim bagi orang Yahudi pada saat itu. Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang lebih rendah dari mereka karena dianggap memiliki darah campuran yang tidak murni Yahudi dan memiliki cara ibadah yang berbeda. Nah, inilah Yesus adalah pribadi yang tidak membeda-bedakan. Meskipun tradisi Yahudi mengatakan orang Samaria adalah orang yang lebih rendah, Yesus menganggap semua manusia memiliki derajat yang sama dan Yesus tidak segan-segan untuk menunjukkan bahwa ia mau berinteraksi dengan seorang Samaria. Berikut ini adalah fakta menarik dari perempuan Samaria tersebut dengan Yesus ketika mereka sedang bercakap-cakap dalam Yohanes 4 ayat 5-30. Perempuan Samaria itu datang ke sumur pada jam 12 siang. Padahal perempuan lain biasanya datang pagi-pagi. Bisa jadi, karena perempuan tersebut enggan bertemu perempuan lainnya. Perempuan ini mempunyai sisi kehidupan yang kelam. Tidak seperti yang lain, perempuan ini mempunyai atau pernah mempunyai 5 suami. Dan yang saat ini bersamanya bukan suaminya. Kisah kelam hidupnya sangat berpotensi menjadi gosip hangat di antara perempuan lain dan mungkin mereka akan menyingkir ketika melihat kedatangannya.
Itulah alasannya perempuan ini memilih datang jika tidak banyak perempuan lain. Yesus mengetahui sisi kelam kehidupannya, namun ia tidak menghakiminya maupun menjauhkan diri dari perempuan itu. Ia justru menasehati dan membantunya untuk bertobat. Jadi, Yesus ini adalah pribadi yang menerima semua orang, termasuk orang-orang yang direndahkan, termasuk orang-orang yang berdosa, dan kita bisa lihat di sini, ketika perempuan ini mengaku dosanya, Yesus menasihati dan membantunya untuk bertobat. Jadi tidak hanya berhenti sampai menerima pribadi dari orang Samaria ini, namun ada usaha untuk perempuan Samaria ini bertobat dengan bantuan Yesus. Dan apa yang terjadi ketika seorang yang memiliki kehidupan kelam menjadi bertobat? Perempuan itu menjadi salah satu penginjil pertama yang mengajak sanak keluarga dan teman-temannya untuk menemui Yesus. Nah, luar biasa bukan, dari seorang yang dianggap rendah oleh orang lain diubahkan menjadi seorang penginjil oleh Yesus. Siapakah di antara teman-teman atau orang sekitarmu yang biasanya dijauhi oleh temannya? Sikap apa yang kamu sendiri ambil pada orang tersebut? Setiap orang membutuhkan teman, sahabat, dan orang-orang yang mau menerimanya. Masalahnya seringkali orang tidak menyadari hal itu dan merasa lucu bila bisa mengejek temannya, menyebutnya dengan nama-nama julukan, namun justru menyakitkan bagi korbannya. Perlu anak-anak ketahui bahwa bullying atau perundungan itu bukanlah hal yang baik, bahkan bisa membuat korban menjadi trauma. Coba anak-anak ingat, apakah anak-anak pernah merundung temannya atau mungkin pernah mengalami perundungan? Apabila anak-anak pernah mengalami perundungan, tentunya anak-anak akan berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut kepada teman lainnya, karena perundungan itu sungguh hal yang sangat menyakitkan bagi seseorang yang mengalaminya. Bahkan itu bisa menimbulkan trauma, dan trauma itu bisa terbawa hingga dewasa. Jadi anak-anak harus berhati-hati dan tidak boleh seenaknya dalam memperlakukan teman. Sebagai makhluk sosial, anak-anak harus memikirkan perasaan orang lain dan tidak berbicara seenaknya sendiri. Ingat ya anak-anak, Yesus peduli terhadap mereka yang dilecehkan. Kemudian Yesus adalah pribadi yang membenci ketidakadilan. Hal-hal inilah yang membuat Yesus marah. Yesus murka menyaksikan bagaimana para peziarah dan orang-orang yang ingin membawa kurban diperas habis-habisan. Karena itulah Tuhan Yesus menjadi marah dan berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus 21 ayat yang ke-13. Pada saat bait suci digunakan untuk berjualan, Yesus bukan marah karena proses jual beli yang terjadi di bait suci tersebut, tapi Yesus marah karena pemerasan yang dilakukan oleh para pedagang yang menjual hewan kurban. Mereka menjualnya dengan harga sangat tinggi demi keuntungan pribadi. Selain itu, mereka mengenakan nilai tukar uang Romawi untuk bait suci dengan sangat mahal. Jadi ketika peristiwa Tuhan Yesus marah di bait suci, itu Tuhan Yesus marah karena terjadi pemerasan. Jadi orang-orang luar kota seperti itu, katakanlah seperti itu, ketika mereka mau datang beribadah, mereka kan harus bawa korban. Nah, kemudian beberapa orang memanfaatkan hal ini untuk menjual korban-korban bakaran berupa hewan-hewan seperti itu dengan standar-standar tertentu, kemudian dengan harga yang tinggi, yang buat orang-orang luar kota itu kemungkinan kalau bawa korban sendiri, korbannya nggak akan diterima dan mau nggak mau harus beli dari mereka. Nah, kemudian orang-orang memanfaatkan ini dengan memasang harga yang sangat tinggi untuk membeli korban.
Kemudian mereka juga menggunakan nilai tukar uang khusus yang menjadikan orang-orang luar kota itu tidak bisa menggunakan uang mereka sendiri. Dan nilai tukar itu juga memiliki nilai yang tinggi seperti itu. Dan Yesus bersedih karena hal ini. Orang-orang luar kota menjadi harus melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan dan mendapatkan hal yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Diperas oleh mereka yang berjualan di bait suci. Seperti itu. Dan Yesus membenci ketidakadilan. Kemudian Yesus juga membenci kemunafikan. Salah satu kelompok yang penting di masa Yesus adalah orang Farisi. Mereka suka mengamat-ngamati orang-orang yang melanggar hukum Taurat untuk menghakimi mereka tanpa introspeksi diri. Selain itu, mereka juga suka menonjol-nonjolkan kesalehan mereka di hadapan orang banyak. Mereka suka berdoa di tikungan-tikungan jalan, juga memamerkan kepada orang lain ketika berpuasa, supaya orang memuji kesalehan mereka. Jadi Yesus itu membenci pribadi-pribadi yang sombong terhadap kerohanian mereka dengan kesalehan mereka, kemudian suka mencari kesalahan orang lain tanpa mau introspeksi diri. Bahkan Yesus seringkali dalam ayat-ayat Alkitab kalau anak-anak baca dipertanyakan kesalehannya oleh orang-orang Farisi ini dengan berbagai macam pertanyaan yang menjebak. Tetapi luar biasanya Yesus ini adalah pribadi yang cerdas. Tentu saja ia adalah kita dan mampu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan menjebak itu dengan sangat bijaksana. Yesus membenci kemunafikan karena orang yang munafik biasanya suka menghakimi orang lain yang dianggapnya tidak cukup saleh seperti mereka. Selain itu, orang munafik biasanya tidak melakukan apa yang mereka tuntut supaya orang lain lakukan ini. Atau dalam bahasa Jawanya, gajah dibelangkoni. Iso kojah raiso ngelakoni. Bisanya cuma apa? Nyuruh. Bisanya cuma apa? Nyalah-nyalahin. Tapi nggak mau introspeksi diri. Merasa diri sudah lebih baik. Itulah yang terjadi pada orang-orang Farisi zaman itu. Dalam Matius 7 ayat 3-5 dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Dari sekian teladan-teladan Yesus, bagaimana Yesus bisa melakukan semua itu? Bagaimana Yesus bisa menjadi pribadi yang begitu luar biasa dengan teladan-teladan yang bisa kita tiru? Hal tersebut karena Yesus berdoa kepada Bapanya. Dalam Lukas 22 ayat 39-43. Begitu banyak hal positif yang dapat kita pelajari dari Yesus. Tetapi dari mana ia memperoleh kekuatan untuk melakukan semuanya itu? Hidup berprinsip dan rela berkorban bagi orang lain, jawabannya adalah Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Yesus, meskipun ia Tuhan, ia juga adalah manusia biasa, tetapi ia mampu karena kekuatan doa. Oleh karena itu, bukan mustahil bagi kita untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam perlakuan dan perbuatan dengan kekuatan doa. Ingat ya anak-anak, kita mampu, anak-anak mampu menjadi seperti Yesus dalam artian melakukan setiap teladan-teladannya dengan kekuatan doa. Dengan doa kita akan dituntun, kita akan dikuatkan menuju perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Yesus dan membuat orang lain bisa melihat Kristus dalam diri kita.
Jadi sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang luar biasa sepanjang pelajaran hari ini. Ingatkan kami untuk senantiasa menjadi pribadi yang seperti Yesus, bahwa kami untuk menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kami, mampukan kami dengan tuntunan firman-Mu, ingatkan kami untuk senantiasa memohon kekuatan yang daripadamu melalui doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan berkati.